Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti kebaktian online Excel Point Kuching sekali lagi. Kami mengalu-alukan kehadiran semua dan khususnya buat tetamu yang pertama kali hadir, kami undang untuk scan QR code seperti yang sedang tertera di skrin supaya kami dapat berhubung dengan saudara. Selamat mengikuti kebaktian, selamat beribadah dan kami percaya saudara semua akan diberkati dengan kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita mulakan pada pagi hari ini dengan satu pembacaan firman daripada Mazmur 33. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaannya. Ya, pada pagi hari ini saat kita datang bersama-sama, di mana saja kita berada, mari kita bangkit berdiri sama-sama sebagai satu keluarga, dalam rumah, baik pun sendirian, kita angkat suara kita tepuk tangan kita mau memuji dan menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan kerana Dia itu setia. Amin. Ya, mari saya pimpin kita dalam doa, kemudian kita akan masuk dalam sesi penyembahan dengan pujian yang akan dipimpin oleh Brother Gideon. Ya, mari kita berdoa. Haleluya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersorak-sorai kerana Tuhan Engkau baik, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Pada pagi hari ini Bapa, saat kami datang, kami bawa hati kami ke hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja luar biasa dan Bapa, Engkau akan menjamah setiap hati Bapa, biar yang lemah akan dikuatkan, biar yang perlukan kekuatan akan Bapa dikuatkan dan Bapa menerima kesegaran, menerima kekuatan, menerima Bapa suatu wahyu yang baru daripada Engkau ya Bapa Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari mulai hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah Allah bersama-sama. Dipersilakan Saudara Gideon.
Lift up your voice now. Mari pada pagi hari ini saat kita mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan, mari kita siapkan roti dan anggurnya di rumah masing-masing. Dan saat kita mempersiapkan diri, mari saya bacakan kita satu petikan firman daripada Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan akan diselamatkan. Amin. Amin. Pada pagi hari ini saat kita datang ke takhta kasih karunia-Nya, saat kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengambil perjamuan bersama-sama, kita diperingatkan bahawa kita dibenarkan bukan kerana perbuatan kita. Kita dibenarkan kerana apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Bahawa dia yang mati bagi kita itu adalah sempurna. Dan bahawa kita yang percaya dengan hati, kita dibenarkan. Dan kita mengaku dengan mulut kita bahawa Yesus adalah Tuhan. Dan kita percaya bahawa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan itu menyelamatkan kita. Amen. Amen. Pada pagi hari ini kita percaya kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari mati itu hidup di dalam kita pada pagi hari ini. Saat kita percaya di dalam dia, kita percaya bahawa kita ada kuasa itu. Kuasa itu memerdekakan kita. Kita sudah diselamatkan. Dan saat kita
mengambil perjamuan, kita percaya bahwa melalui bilur-bilurnya kita sudah pun sembuh. Yang sakit disembuhkan, yang lemah akan menjadi kuat. Amen. Dan kita terima pengampunan dosa itu, bahwa Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya, bahwa kematiannya, pengampunannya itu adalah sempurna, dan kita cuma percaya dan menerima kebenarannya itu. Amen. Saat kita pegang roti dan anggur di dalam tangan kita, mari saya undang kita untuk kita berdoa bersama-sama, dan kita katakan bahwa Tuhan, terima kasih kita menerima pengampunan itu, kita menerima tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita, supaya kita dapat hidup merdeka di dalam Dia, dan kita dibenarkan di dalam Dia. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, saat kami datang pada pagi hari ini, kami terima kebenaran Engkau, kami terima kesembuhan Engkau, dan kami dibenarkan karena Engkau. Dan Bapa, kami percaya dan kami mengaku bahwa kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari mati hidup di dalam kami, dan kami punya kuasa itu memerdekakan kami. Kami terima kesembuhan-Mu, kami terima pengampunan-Mu, kami mengucap syukur, kami datang dalam hadirat-Mu Bapa. Kami memperingati apa yang Yesus lakukan dan sudah sempurnakan di kayu salib bagi kami. Kami terima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita makan dan kita minum bersama-sama. Amin. Amin. Terima pengampunan. Oh God, new covenant we receive in Jesus' name. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau sudah kerjakan buat kami di kayu salib, dan kami terima Bapa kuasa itu ya Bapa Tuhan. Kami terima Bapa perjanjian baru sudah Engkau meteraikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Seterusnya adalah pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, seperti biasa, kita akan ada Excel Kids melalui Zoom pada malam ini jam 8.30. Ya, semua kanak-kanak jangan lupa untuk login seperti biasa jam 8.30 malam ini. Yang kedua adalah tentang Connect Group kita Jumaat ini. Seperti biasa juga akan tetap berlangsung dalam Connect Group masing-masing jam 8.30. Yang ketiga, ini adalah satu pengumuman yang saya percaya adalah baru dan mungkin belum lagi didengar dan belum lagi diketahui oleh jemaatnya. Ya, kita akan ada gedung baru Excel Point Kuching. Ya, kita akan ada gedung baru kita sendiri. Ya, akan ada yang baru. Jadi untuk ketahui lebih apakah di manakah gedung baru kita itu, apakah prosesnya, bagaimana rupanya semuanya, mari kita tonton video yang akan disediakan selepas ini. Kita tonton untuk ketahui lebih tentang gedung baru gereja kita. Ya, mari kita tonton bersama videonya. Shalom jemaat IPK yang dikasihi. Selama 3 tahun IPK ditubuhkan, kita melihat pekerjaan Allah yang luar biasa dikerjakan di tengah-tengah kita. Allah sentiasa melindungi, menjaga, dan memelihara kita dalam semua keadaan. Ada satu pekerjaan Allah yang luar biasa yang sedang terjadi di dalam gereja ini. Sebelum kita melabuhkan tahun 2021 ini, Allah sekali lagi melakukan pekerjaan yang tak pernah kita pikirkan, yaitu dengan menyediakan gedung ibadah baru untuk IPK. Ini adalah kabar gembira untuk semua kita. Justru itu, kita sediakan kompilasi slide dan video untuk informasi dan juga maklumat kepada semua jemaat untuk menyaksikan pekerjaan Allah yang luar biasa untuk IPK ini. Dengan itu, dipersilakan
kita memainkan kompilasi slide dan juga video untuk disaksikan bersama oleh jemaat IPK. Persilakan. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku, salibmu. So this is the second floor. The door is different from the first one, isn't it? Okay, so it looks more square. Ceiling is plaster ceiling. Sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ya, itu dia pengumuman tentang gedung ibadah baru kita ya. Saya percaya semua yang mendengar pasti sangat excited dan sangat teruja dan sangat looking forward ya kepada gedung kita yang baru ini ya. Jadi kita akan menantikan mungkin dalam 1 bulan lebih lagi kita akan dapat beribadah di dalam gedung itu ya. Jadi mari kita saat kita membawa persembahan kita, saat kita memberi kepada Tuhan, saya mengundang jemaat supaya untuk mengambil langkah iman untuk memberi kepada Tuhan dalam waktu ini. Dalam waktu ini kami percaya pasti akan sangat memerlukan pemberian saudara. Jadi kita memberi kerana kita ada satu visi, bukan hanya untuk bangunan kita, tapi kita ada visi bahawa Tuhan mau pakai Excel Point Kuching, pakai IPK untuk menjangkau lebih ramai jiwa-jiwa di luar sana. Amen. Jadi pada pagi hari ini saat saudara ingin memberi, kami minta supaya untuk terus memberi dan salurkan ke dalam account bank seperti yang tertera di skrin. Pasti tuliskan dengan jelas perpuluhan Excel Point Kuching, maupun kalau saudara ingin memberi kepada bangunan gereja, tuliskan dengan jelas bahawa ini adalah untuk bangunan IPK ya, supaya ini boleh disalurkan secara tepat terus kepada bangunan gereja kita. Amen. Mari saya pimpin kita dalam doa. Kita doa sama-sama untuk gedung kita doa sama-sama untuk pemberian kita semuanya. Haleluya Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan sekali lagi Bapa, saat kami mendengar berita tentang gedung baru kami sangat teruja, kami sangat excited untuk suatu perjalanan yang baru yang Allah sedang membawa IPK. Perjalanan iman ini Bapa, kami percaya Engkau sedang membawa IPK ke satu tahap yang baru lagi ya Bapa Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini saat kami memberi, Bapa, biar kami terus setia dalam pemberian kami, kerana kami tahu siapa Allah pembekal kami. Kami tahu siapa yang menyediakan semuanya bagi kami. Dan Tuhan, Engkau Allah Bapa yang setia. Kami mau terus menabur ke dalam kerajaan-Mu, ke dalam rumah ibadah-Mu ya Bapa Tuhan. Dan Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga segala keperluan kami saat kami Tuhan menabur dengan setia ke dalam kerajaan-Mu. Engkau akan pakai pemberian ini untuk kemuliaan kerajaan-Mu, dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa Tuhan. Kami serahkan gedung gereja kami ke dalam tangan-Mu juga. Kami percaya Allah akan membekalkan segala yang kami perlukan Bapa Tuhan untuk membangun gereja ini ya Bapa Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pemberian saudaranya. Selamat memberi. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan,
kita ada kesaksian yang kita mau dengar daripada Cynthia ya. Kita ada satu kesaksian daripada Cynthia yang sudah disediakan. Mari kita dengarkan kesaksiannya dan biar kita terus diberkati. Dipersilakan Cynthia. Shalom, saya Cynthia dan saya ingin mengongsikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebelum saya berpindah kembali ke Sarawak pada penghujung 2018, saya telah bekerja di Pulau Pinang selama 11 tahun. Dan apabila kembali saya ke Sarawak ini, saya sudah dalam proses untuk mendapatkan suatu pekerjaan di sektor kerajaan dalam jawatan pegawai tadbir. Jadi saya sudah melalui semua proses yang bermula dengan ujian online, ujian penilaian dan akhir sekali temuduga. Dan pada waktu itu saya sangat yakin dan percaya bahawa Tuhan akan memberikan jawatan ini kepada saya. Apalagi saya percaya Tuhan mahu menggunakan saya di dalam perkhidmatan awam seperti negeri kita Sarawak. Dan saya juga percaya Tuhan juga boleh menggunakan saya untuk mengubah keadaan di negeri ini melalui pekerjaan ini. Tetapi ternyata tidak ada respon tentang permohonan saya. Adakah saya diterima atau ditolak? Tetapi kerana tidak ada respon itu, saya akhirnya mengambil keputusan untuk bekerja di sebuah sekolah swasta yang diperkenalkan oleh Pastor Joe dan juga Dr. Cindy pada waktu itu. Itu adalah pada tahun 2019. Dan setelah 2 tahun berlalu, hampir 2 tahun saya bekerja di sekolah swasta itu, pada pertengahan tahun ini saya menerima satu panggilan dari suatu pejabat kerajaan untuk suatu temuduga untuk jawatan yang sama. Dan saya menerima peluang itu. Pada waktu itu saya hanya berkata, ini saja peluang yang saya ada selepas 2 tahun. Namun pada masa yang sama saya juga tidak mengharapkan apa-apa kerana saya sudah pernah melalui semua proses itu, sudah interview dan tidak ada respon. Jadi pada hari interview saya agak terkejut kerana kami terpaksa membuat sesi secara berkumpulan. Dan kesudahannya sesi interview itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Saya tidak confident dengan cara saya menjawab soalan dan saya memikirkan bahawa saya patut menjawab dengan cara yang lebih baik. Dan juga saya membandingkan diri saya dengan calon-calon yang ada pada waktu itu. Saya melihat, semua kami ini sama latar belakang pendidikan dalam bidang telekomunikasi. Tetapi mereka semua ada experience dalam bidang tersebut. Sedangkan saya sudah tidak ada experience itu. Yang saya ada, bidang telekomunikasi saya sudah saya tinggalkan pada sijil degree saya dulu. Dan selepas interview itu, saya memang tidak mengharapkan lebih daripada apalah. Saya sudah yakin sudah tentu bukan saya yang akan dipilih. Itu yang saya fikirkan. Namun pada pertengahan Ogos, saya menerima suatu panggilan dari pejabat yang sama dan diberitahu bahawa mereka menawarkan saya pekerjaan ataupun menawarkan jawatan ini kepada saya. Saya sangat terkejut pada mula-mulanya kerana saya tidak confident selepas interview hari itu. Apalagi saya pun agak sangsi, agak ragu-ragu pada mulanya tentang jawatan ini. Tetapi atas dorongan, atas doa, terutamanya doa keluarga dan juga pemimpin di EPK yang sangat menggalakkan, dan saya akhirnya mengambil keputusan untuk menerima tawaran kerja ini. Dan akhirnya saya pun
melaporkan diri di tempat kerja yang baru pada bulan Oktober yang lepas. Di sini saya ingin mengongsikan satu ayat firman Tuhan yang boleh menjadi dorongan kepada kita semua, iaitu dari buku Yesaya bab 55 ayat 8 dan 9. Berbunyi seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti apa yang saya lalui, apa yang saya fikir yang akan menjadi jawapan Tuhan, itu tidak terjadi. Tetapi sebaliknya, apabila saya tidak, saya hanya menyerah, saya tidak menggunakan kekuatan diri saya untuk menentukan cara Tuhan harus menjawab soalan saya, menjawab permintaan saya. Dan Tuhan sangat setia dan baik, dan Dia menjawab dengan cara yang saya tidak pernah jangkakan, seperti dalam ayat firman Tuhan tadi. Oleh itu saya ingin menggalakkan saudara-saudari supaya terus berharap kepada Tuhan, meskipun keadaan seperti tidak yang kita sangkakan atau ingini. Tetapi percaya bahawa Allah itu baik dan Allah itu setia. Dia akan terus menyertai kita dalam apa jua keadaan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi, shalom kepada semua jemaat IPK dan semua yang sudah setia mengikut kebaktian kita pada pagi ini. Saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat datang kepada semua, dan saya pasti semua sudah diberkati lewat pelayanan yang sudah diberikan atau dilakukan pada pagi ini. Okey, jadi pagi ini saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan yang sudah bersama dengan IPK selama 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi kalau kita sedar atau tidak sedar, pada tahun ini, tahun 2021, sudah 3 tahun Excel Point Kuching bertapak di kota Kuching ini. Jadi ini adalah semua kerana kasih dan berkat kemurahan Tuhan kepada kita semua. Amin. Jadi kepada yang mengikuti, terutama yang jemaat IPK yang sedang mengikuti pada pagi ini, katakan dengan orang di sekeliling kamu ya, happy anniversary yang ketiga di IPK Excel Point Kuching. Alright. Jadi angka 3 ini sangat special. Okay, nombor 3 sangat special di dalam Alkitab ya. Dan kalau saya ingin bacakan di sini ya, di dalam bahasa Ibrani ya, nombor 3 ini disebut ya, namanya disebut Shilos ya, atau Shilosah ya, Shilosah yang bermaksud harmoni, hidup baru dan hidup dalam kepenuhan. Wah, sangat istimewa ya maksud nombor 3 di dalam bahasa Ibrani ya. Shilos ya bermaksud hidup baru ya, harmoni dan juga hidup dalam kepenuhan. Okay? Jadi di dalam tahun ketiga kita berada di kota Kuching ini, kita juga percaya bahwa berkat kepenuhan berkat hidup harmonis dan ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang lakukan di dalam IPK. Amin. Haleluya. Ya, jadi kalau kita lihat juga di dalam di dalam Alkitab ya, mengatakan bahwa kalau disebut 3 kali itu adalah satu yang sangat ditekankan ya. Kalau kita dalam membaca dalam kitab ya, apabila malaikat ya menyembah Tuhan, mereka katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. 3 kali ditekankan ya, 3 kali ditekankan ya. Jadi kita berdoa dan kita percaya ya, tahun yang ketiga IPK ini adalah tahun yang penuh dengan kepenuhan, penuh dengan berkat bagi IPK. Amin. Dan juga ada sesuatu
yang baru yang Tuhan sedang lakukan di dalam gereja kita IPK. Ya. Jadi kalau kita lihat juga ya, iblis tidak senang ya, dengan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang full, sesuatu yang sempurna. Iblis suka ya, mencemarkan kualiti sesuatu yang baik itu. Ya. Jadi dia suka mencuri, suka membinasakan, ya, dan suka mencemarkan kebaikan ya, yang Tuhan lakukan di dalam dalam hidup kita ya. Atau apabila kita membaca dalam Alkitab ya, iblis ini ya di dalam Yohanes mengatakan ya adalah si pencuri yang suka ya merompak ya perkara-perkara yang baik dan coba memesongkan kebaikan Tuhan ya. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, iblis coba pesongkan ya supaya dia menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Oke, amin. Oke, jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada IPK ya, yang sudah berada di kota Kuching ini ya. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Jadi sempena tahun yang ketiga ini juga ya. Tadi seperti yang sudah kita melihat dalam pengumuman ya, wah kita ada satu peralihan yang sungguh luar biasa. Amin. Kita akan melakukan suatu project ya, yang besar bagi gereja IPK ya, yaitu project bangunan gereja IPK pada tahun 2021 ini. Amin. Jadi haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Heri yang sudah membuat pengumuman ya. Jadi kita percaya ini adalah bukan kerana keinginan kita sebagai manusia, tapi ini adalah kehendak Tuhan bagi IPK ya, bagi setiap kita yang dipanggil keluarga IPK. Ya, bukan hanya pastor saja, bukan hanya saya, bukan hanya Pastor Seth, tetapi marilah kita bergerak bersama-sama di dalam project ini. Dan kita seperti angka 3 itu tadi adalah kita akan memulakan sesuatu yang baru, dan kita akan melakukannya dengan bersama-sama, harmonis, dan pasti akhirnya ada satu kepenuhan ya, ada satu yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Amin. Oke, mari saya ingin pimpin kita berdoa terlebih dulu sebelum kita pergi kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami ucap syukur untuk pagi hari Minggu ini yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berkati Tuhan pendengaran firman-Mu pada pagi ini. Biarlah kami melihat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Oke, jadi kalau kita melihat ya, seperti peralihan ini ya, peralihan atau proses ya, kalau kita ingat kembali ya, apabila bangsa Israel itu mereka ingin menyeberang ya, Sungai Yordan ya, di dalam buku Yosua kita sudah mendengar dan kita sudah belajar bahwa ada satu peralihan ya. Okay, mereka beralih daripada kepimpinan Musa dan sekarang mereka dipimpin oleh Yosua ya. Jadi ada satu peralihan ya. Dan juga bagi kita di IPK ya, kita juga mengalami peralihan secara fisikal dan juga spiritual ya. Kita memang akan mendapatkan ya sebuah bangunan ya yang tetap ya bagi gereja IPK, dan itu adalah suatu yang fisikal ya, itu adalah satu yang kita lihat, satu yang nyata ya. Tapi yang penting adalah ya suatu yang Tuhan persiapkan bagi kita ya di alam roh ya, di alam roh secara spiritual. Tuhan juga ya, membawa peralihan bagi IPK ya. Bukan peralihan yang sama saja ya, tapi adalah satu peningkatan ya, level ya, satu peningkatan level bagi kita jemaat IPK ya. Jadi kita harus excited ya. Kita excited karena Tuhan bekerja ya, karena Tuhan tidak statik ya, Tuhan tidak pasif ya, tapi Tuhan aktif bekerja di dalam IPK ya. Dan kita juga ya, sebagai jemaat IPK, kita sebagai jemaat dan kita sebagai keluarga IPK, kita juga harus aktif bersama Tuhan ya, karena Tuhan kita aktif ya, Tuhan kita bekerja, jadi kita bekerja ya. Kita bukan hanya melihat saja ya, tapi kita adalah sebagian orang-orang yang bergerak bersama dengan Tuhan ya, untuk ya melihat
rencana Tuhan digenapi ya di tempat ini dan melalui kita. Amin. Kita bersyukur ya kerana Tuhan ya begitu baik dengan IPK ya. Tuhan begitu setia memberkati kita di dalam musim pandemik ini ya. Walaupun banyak sekali gangguan ya, banyak sekali halangannya, tapi kita masih lagi satu di dalam Tuhan ya sebagai keluarga IPK. Amin. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, saya ingin membawa kita ke buku yang selalu dikaitkan ya apabila ada suatu pembangunan atau pembinaan ya, yaitu di dalam buku Nehemia ya. Saya rasa kita semua pernah mendengar dan kita mungkin selalu mengikuti atau ada di masa-masa yang lepas ya, kita pernah bersama-sama gereja ya di dalam mendalami ya buku Nehemia ini, atau temanya adalah bangkit ya, dan membangun ya, rise and build. Okay, jadi ini yang juga akan terjadi di dalam PK bermula daripada tahun ini, yaitu tahun 2021, dan kita akan melihat ya suatu keajaiban pasti akan berlaku di tengah-tengah kita. Amin. Alright, mari kita lihat dulu di dalam konteks ya sejarahnya, sejarah tembok itu ya. Kalau kita lihat, kita tahu di dalam Nehemia ya, tembok itu sudah ada keruntuhan ya. Okay, pintu gerbangnya dibakar ya. Jadi mari kita lihat di dalam konteks sejarah ya, bahwa tembok ini bukanlah tembok yang baru ya. Bukanlah tembok yang hanya wujud apabila ada bangsa Israel mendiami kota itu. Okay. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel ya, 2 Samuel 5 ya, ayat 6 dan 10 yang mengatakan bahwa tembok itu sudah wujud ya. Apabila bangsa yang dipanggil bangsa orang Yebus itu menduduki kota itu. Okay. Dan Tuhan berkata bahwa Daud akan pergi ya mengambil alih kota itu. Okay, kalau kita baca di dalam buku 2 Samuel ya, 2 Samuel 5 ya, ayat 6 dan 10 ya, saya bacakan kepada kita. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. 7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan ayat 9. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatkannya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Okay, jadi kita lihat di sini bahwa sebelum Daud ya mengalahkan atau menawan kota itu, tembok di kota itu sudah ada. Okay, jadi oleh karena Daud ya mengambil, oleh karena Allah yang sudah membenarkan Daud untuk mengambil kota itu, jadi kota itu dinamakan kota Daud ya. Jadi tembok itu sudah wujud ya. Jadi apabila Daud ya memerintah sebagai raja dan juga sampai ke anaknya Salomo juga memerintah ya. Jadi mereka ada suatu project ya, penambahan, ada renovation of the fortress atau the wall ya. Okay. Jadi ada apabila Salomo mengambil alih ya, tampuk kepimpinan ya, pada waktu itu dia membina bait Allah ya. Kita tahu bait Allah yang sekarang ini kita lihat ya, di kota Yerusalem itu adalah daripada Salomo. Dan oleh karena Salomo telah membina bait Allah itu, jadi Salomo juga membina tembok ya, untuk protect ya, mempertahankan bait Allah itu dan juga penduduk di sekelilingnya. Okay. Jadi bukan hanya di pada waktu Salomo ya, terus juga
kepada ketika pemerintahan Raja Hizkia pada tahun sekitar tahun 716 ya, hingga 678 sebelum Masihi ya. Tembok itu sudah extended ya, sudah semakin jauh, semakin luas kawasannya ya. Kawasan yang dikelilingi oleh tembok itu. Okey, itu adalah zaman pemerintahan Raja Hizkia ya, di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 5 ya. Kalau kita ingin bacakan, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar ya. Jadi ini apabila zaman Hizkia ya, ada satu lagi penambahan, ada satu lagi projek memperkukuhkan kota itu dan tembok itu ya. Okey, dipendekkan cerita daripada Raja Daud sampai ke Hizkia, dan kita juga tahu dalam sejarah bahawa Yerusalem ya jatuh ke tangan tentera Babylon ya pada tahun 586 sebelum Masihi ya. Itu apabila Yerusalem jatuh ke atas askar Babylon ya. Jadi mereka telah meruntuhkan tembok-tembok itu dan membakar pintu gerbang ya, di tembok-tembok itu ya. Kita boleh baca di dalam Nehemia ayat 1 ya, pasal yang pertama. Okey, kita boleh baca di dalam Nehemia 1. Pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Okey. Jadi ini berita yang diterima oleh Nehemia ya. Nehemia tidak berada di Yerusalem. Okey, tapi dia mendapat pesanan ya. Okey, daripada saudara-saudaranya yang berada di Yerusalem bahwa tembok itu runtuh ya. Pintu gerbangnya dibakar. Dan kita sudah pernah baca atau kita tahu bahwa Nehemia sangat sedih ya. Dia sangat sedih dan dia meratapi ya keruntuhan itu, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menaruh ya, di dalam hati Nehemia untuk kembali ke Yerusalem ya, untuk membangun kembali kota yang sudah runtuh itu ya. Jadi Nehemia tahu ya, the needs ya, keperluan untuk membangun kota itu ya, membangun kembali kota itu. Dan Tuhan bekerja di hati Nehemia, dan bukan hanya bekerja di dalam hati Nehemia, dia juga bekerja di dalam hati Raja Persia ya, Raja Persia ya, pada waktu itu, yaitu Raja Artasasta ya, Raja Persia memerintah pada waktu itu, yang membenarkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem ya, untuk membangun kota itu ya, untuk membangun. Jadi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia tidak hanya memakai Nehemia, tapi dia juga memakai raja yang memerintah pada waktu itu. Okey, jadi kita juga berdoa bagi kita di IPK ya. Kita mungkin melibatkan ya, beberapa orang yang mungkin tidak kenal Tuhan di dalam hidup mereka ya. Ya, mungkin pihak yang berkuasa ya, atau pihak yang yang berkaitan dengan projek ini ya. Kita tidak tahu, kita tidak kenal mereka, tetapi Tuhan memakai mereka dengan luar biasa ya. Dan apabila kita mencari tempat itu, kita juga ya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengutus ya, orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk memberi tempat untuk kita pakai. Dan kita puji Tuhan ya, ada seorang yang Tuhan sudah utus dalam gereja kita ya, untuk ya dan menawarkan bangunan itu kepada kita. Okay? Itu adalah satu keajaiban, itu adalah satu kebaikan
berkat kemurahan Tuhan bagi PK. Amin. Ya. Jadi itu menyebabkan kita excited bahwa ini adalah bukan kerana perbuatan kita semata-mata, tapi ada Tuhan yang sudah bekerja, ya, yang mengatur segalanya indah bagi kita. Amin. Jadi itu adalah satu excitement bagi kita, jemaat IPK. Alright. Jadi kita boleh katakan di sini, kalau kita tengok kembali, ya, pembinaan tembok Yerusalem oleh Nehemiah, ia adalah satu mukjizat, ya. It's a miracle, ya, mukjizat yang sangat nyata, ya. Kenapa saya panggil mukjizat adalah kerana pada waktu projek ini, projek pembinaan semula, ya, tembok itu, latar belakang di Yerusalem adalah, ya, kita baca tadi, sangat tidak baik, ya. The setup, ya, the background, wah, sangat teruk, ya. Sekarang ini kita juga mengalami pandemik, ya, masih lagi bergumul di dalam pemulihan, ya, akibat pandemik ini. Dan di Yerusalem pada waktu itu kita baca tadi di dalam Nehemiah, ya, mereka mengalami kesukaran yang besar dan hidup mereka dalam tercela. Wow, itu adalah satu gambaran yang sangat teruk, ya. Tetapi Nehemiah, ya, Tuhan bekerja di hati Nehemiah. Tuhan stir in his heart dan dia ada passion, untuk kembali dan membangun kota itu, membangun tembok itu. Dan Tuhan juga memberikan Nehemiah beberapa orang, ya, tidak ramai orang Israel yang membantu Nehemiah pada waktu itu, hanya sedikit saja, ya. Tetapi oleh sebab itulah ia adalah mukjizat, ya. Ada banyak dugaan, ada banyak halangan, ya, tetapi kita tahu bahwa dalam masa beberapa hari, ya, mereka berjaya membangun kembali tembok itu, ya. Ia adalah mukjizat. Jadi di dalam situasi kita sebagai IPK, ya, untuk kita memulakan projek ini, untuk kita menjalankan projek ini, ya, juga kita percaya itu adalah mukjizat Tuhan. Ada berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita lihat di dalam Nehemiah, ya, Nehemiah 6 ayat 15 dan 16, ya. Mari kita lihat dan kita percaya dan kita pegang, ya, firman Tuhan ini, ya, dan kita juga berdoa agar ini juga akan berlaku di dalam IPK. Amin. Mari kita baca. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Sangat luar biasa, ya, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Oh, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Wow, sangat luar biasa, ya. 52 hari. Tiada mungkin orang expect projek itu boleh siap. Sudahlah dengan runtuhan, ya. Nehemiah membina kota itu daripada runtuhan. Dia tidak ada mesinerinya, ya. Dia tidak ada supply materialnya, ya. Mungkin orang pada waktu itu motivasi mereka sangat down kerana mereka adalah orang yang ditawan, ya. Hidup mereka sukar, hidup mereka tercela, tetapi berjaya. Dan kita lihat di dalam Nehemiah 6 ini berkata bahwa oleh kerana bantuan Allah, ya, mereka berjaya menyiapkan tembok itu. Dan orang yang melihat pekerjaan itu, orang yang melihat hasil itu, mereka menjadi takut kepada Tuhan, ya. Mereka menjadi kagum dengan kuasa Tuhan, ya, orang Israel. Itu adalah mukjizat, ya. Itu adalah mukjizat. Karena Tuhan yang akan dimuliakan, ya. Kita mungkin selepas kita berjaya, saya yakin kita semua akan memuliakan Tuhan. Manusia tidak akan claim the glory, setelah projek ini berjaya nanti, tapi biarlah kemuliaan itu hanya bagi Tuhan kita. Amin. Hanya bagi Tuhan kita. Jadi kita berdoa agar mukjizat terjadi di dalam projek pembinaan IPK ini. Jadi saya banyak bercerita tentang Nehemiah, ya. Tembok Yerusalem yang dibangun kembali oleh Nehemiah. Jadi apakah kaitan, ya, tembok itu dengan kita di IPK, ya? Adakah kita juga membina tembok yang hanya bersifat fizikal semata-mata,
atau adakah kita melihat sesuatu yang spiritual, ya, yang rohani lewat daripada projek ini, ya. Mari saya bagi dua contoh, ya, yaitu daripada Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, ya. Di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam the Old Testament, kenapa selalu disebutkan tentang kota, tembok, ya, kota Jericho, ya, tembok Yerusalem, ya, selalu disebutkan, ya, kota-kota dan juga bangunan. Kalau kita lihat dari segi sejarah atau arkeologi, memang wujud tembok-tembok yang tinggi dan besar, ya, gagah, ya. Karena pada waktu itu adalah kekuatan, ya. Itu adalah lambang kekuatan bagi kota itu, ya, bagi bangsa itu, ya. Itu adalah lambang kedaulatan. Dan juga kalau tembok itu kuat dan kukuh, maksudnya rakyat di sana juga kuat, aman. Mereka adalah negara yang kuat, ya. Dan begitu juga, melambangkan kekuatan Tuhan yang mereka sembah, ya, yang disembah oleh bangsa itu, ya. Jadi mereka sangat menekankan tembok itu. Mereka sangat menekankan keadaan tembok itu. Jadi tembok itu sangat signifikan bagi mereka, ya. Jadi iman juga. Kalau bayangkan, kalau kita lihat di Nehemia sendiri, apabila dia mendengar dan melihat bahwa tembok itu runtuh, hati dia juga runtuh, ya. Hati dia juga berkecai, ya. Dia seumpamanya bangsanya sudah kalah, ya. Jadi dia meyakinkan bangsanya bahwa, ya, apabila mereka membangun kembali tembok itu, mereka akan juga melihat Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang masih bekerja di dalam bangsa itu. Jadi itu adalah apa yang berlaku di dalam Perjanjian Lama, ya. Tapi sekarang ini mari kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ya. Mungkin tidak seperti tembok, tapi adalah satu struktur fisikal, ya. Fisikal, ya, gambaran fisikal yang digunakan oleh Paulus, ya, apabila kita menjadi orang percaya, ya. Mari kita lihat di dalam Efesus, ya. Efesus 2 19 hingga 22. Mari kita baca bersama-sama, ya, pada pagi ini. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, mari kita amati, mari kita perhatikan ayat ini tadi, ya. Demikianlah, kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin, haleluya. Kita juga seperti tembok itu, kita juga seperti bangunan itu yang dibangun. Karena bait Allah, ya, dulu mereka membina di dalam Perjanjian Lama, ya, Salomo membina bait Allah dan ada tembok yang mengelilingi bait Allah. Sekarang ini, ya, apabila di dalam Perjanjian Baru, kita adalah bait Allah, ya, kita adalah bait Allah, dan kita juga tembok yang menjaga bait Allah dalam hati kita, dalam hidup kita. Tetapi lebih daripada itu, banyak orang, ya, saya, Pastor Harry, ya, Huston, Adni, Gideon, Pip, ya, semua orang adalah sekarang ini satu keluarga, ya. Kita bukan lagi strangers, ya, kita bukan lagi orang yang tidak kenal, ya, orang asing, tapi kita adalah satu keluarga. Kita dibangun, ya, setiap orang menjadi part of the building, ya, setiap orang menjadi part of the structure, ya. Ada orang jadi pintu, ya, ada orang jadi jendela, ya, ada orang jadi tiang mungkin, ada orang jadi dinding, ada orang jadi lantai, ada orang jadi atap. Wah, itu sangat luar biasa gambaran, ya, yang dinyatakan oleh Paulus. Kalau dulu orang melihat benda yang fisikal, tapi sekarang dalam alam roh, ya, kita adalah bangunan, ya, kita adalah tembok itu, kita adalah tembok dan ada bait Allah dalam hati kita. Amin. Kita adalah bait Allah sebenarnya, ya, dalam hati kita.
Haleluya, ya. Jadi kita sekarang ini bukan orang asing lagi, ya. IPK adalah satu keluarga, ya. Satu keluarga. Kita berkumpul dan kita menjadi satu keluarga, ya. Jadi itu yang menyebabkan, ya, apabila kita di dalam perjanjian baru ini, apabila kita membina suatu bangunan secara fisikal, ya, kita tidak hanya melihat yang fisikal saja. Oke, kita tidak memulakan proyek ini karena kita mau ada satu bangunan, ya, semata-mata, ya. Kita tidak mau kita hanya ada tempat untuk kita bermain musik, ya, berkumpul pada hari Minggu, ya, bukan, karena kita adalah bangunan Allah itu. We are the church. Kita adalah gereja Tuhan, ya. Bangunan itu adalah suatu tempat, ya, satu tempat di mana, seperti juga apabila tembok Yerusalem itu siap, Allah akan dimuliakan. Dan saya berdoa dan percaya apabila kita sudah mengambil tempat itu dengan berjayanya nanti, ya, Allah akan dimuliakan. Allah akan ditinggikan lewat pekerjaannya di IPK. Amin, haleluya. Dan kita melihat di sekitar kita ada keperluan, seperti Nehemia melihat ada keperluan untuk membangun tembok itu. Ada keperluan di kota kita. Ada keperluan untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota kita. Ada keperluan untuk kita melihat banyak lagi orang dimenangkan bagi Tuhan kita. Dan kita akan menjadi saluran berkat Tuhan di kota ini. Amin, haleluya. Jadi sekarang kita adalah sahabat, ya, kita adalah saudara, ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Dan juga di dalam 1 Petrus, ya, Petrus juga berkata, ya, dalam 1 Petrus 2, 5 dan 6, ya, berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya, pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang kerana Yesus Kristus berkenan kepada Allah, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi haleluya, kita adalah tembok itu, ya. Kita adalah bangunan itu, ya. Jadi sekarang ini apabila kita kata IPK, ya, yang merujuk, ya, bukan hanya kepada bangunan, ya, tetapi kepada setiap kita yang percaya. Amin. Haleluya. Oke. Jadi kita membina, ya, kita mau ada bangunan, ya, yang tetap ini, bukan karena kita mau seperti juga ada juga maksud tembok itu seperti memisahkan, ya. Tembok itu seperti memisahkan orang, ya, penjara yang membelenggu. Tidak, itu bukan maksudnya tembok, ya, di dalam hidup kita atau bagi kita di IPK, ya. Kita tidak mau, ya, apabila kita ada bangunan, ya, kita akan jadi eksklusif, hanya untuk IPK saja. Oh, itu kita tidak mau, ya. Kita mau pintu kita dibuka, ya, kepada orang agar mereka melihat kebaikan Tuhan, agar mereka diberkati Tuhan, agar mereka mendengar kasih Tuhan, ya. Jadi itu tidak akan menjadi tempat yang eksklusif for IPK members only, ya. Kita akan buka, ya, kepada community agar community diberkati, ya. Jadi apabila kita membina tembok itu juga seperti jambatan, bridge, ya. The bridge, ya, the bridge yang akan connect people kepada Tuhan. Oh, itu sangat penting kalau kita melihat bahwa tembok itu sebagai jembatan penghubung, ya. Bukan pemisah, ya, bukan penjara, ya. Tembok juga boleh menjadi tembok di penjara, ya, tapi kita mau bahwa bangunan IPK itu akan menjadi bridge, akan menjadi blessing, ya, akan menjadi tempat di mana kita berdiri dalam iman, ya, dan kita akan mengkabarkan kabar baik, kabar keselamatan Tuhan, ya, bagi orang, ya, di kota ini. Amen. Dan juga ada pengharapan, ya. Tembok itu akan membawa pengharapan kepada kota ini. Amin. Haleluya, ya. Jadi pada pagi ini
kita sudah mendengar ya, tembok Nehemia, dan juga kita sudah berdoa dan membayangkan bangunan IPK yang sudah dimulakan proyeknya, dan kita berdoa tidak lama lagi ya akan siap proyek ini. Tuhan akan dimuliakan, haleluya, dan kita akan menjadi berkat ya kepada community di tempat ini. Dan doa saya ya, sebelum kita akhiri kebaktian pada pagi ini, doa saya kepada IPK. Mari kita lihat ya. Memang bagi IPK ya ada dua aspek ya kenapa kita memulakan proyek ini, bangunan ini. Pertama adalah oleh kerana keperluan ya fisikalnya ya. Memang kita perlu tempat untuk kita terus bertumbuh ya, untuk kita bersekutu ya, bertumbuh dan bersekutu. Kita perlu tempat. Kita perlu tempat di mana kita boleh berkumpul ya, encourage satu sama yang lain ya. Kita boleh memuji Tuhan ya, kita perlu tempat ya, itu adalah satu yang fisikal. Okay? Dan juga ya, kita perlu tempat di mana nanti kita boleh menjadi berkat kepada community. Dan juga seperti di dalam perjanjian lama, itu adalah simbol kekuatan Tuhan. Apabila bangunan IPK ini sudah berjaya ya, dibangun, itu adalah simbol kemegahan, kekuasaan Tuhan ya. Bukan hanya bagi jemaat IPK, tapi bagi kota ini. Haleluya. Dan juga dari segi yang kedua, dari segi spiritual, kita mau ya bahwa apabila kita ada ya bangunan ini, dari segi spiritualnya, ia akan menjadi bridge ya. Ia akan menjadi berkat. Kita akan menjadi orang yang akan membawa orang kepada Yesus. Pointing to Jesus ya, pointing to Jesus. Amin. Haleluya. Orang akan melihat Yesus. Kita berdoa nanti apabila kita meletakkan logo ya, IPK itu di hadapan gereja kita, di luar, di dinding gereja kita, ada bucu yang akan selalu pointing orang kepada Yesus. Dan kita mau menjadikan Yesus nyata, making Jesus real. Making Jesus real. Jangan hilangkan ya cogan kata itu dalam hati setiap kita. We want to make Jesus real. We want to make Jesus real dalam hidup kita. Dan di samping juga kita sebagai jemaat ya, sebagai satu keluarga, kita bersekutu dan kita terus bertumbuh, dan dalam masa yang sama kita akan menjadi berkat ya, di mana orang akan melihat bahwa Yesus itu sangat nyata dalam hidup mereka. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Pada pagi ini kita berdoa untuk proyek bangunan gereja kita ya. Kita serahkan semua prosesnya, semua yang terlibat ya. Kita serahkan, dan biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan ya. Lewat sesiapapun, lewat apapun yang terjadi, lewat segala proses, kita percaya Tuhan menyertai kita, seperti Tuhan menyertai Daud ya, seperti Tuhan menyertai Nehemia dan orang Israel. Kita juga percaya Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan proyek pembangunan gereja kami ya, bangunan gereja kami yang sudah dimulakan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan proyek ini, dan kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja melakukan perkara-perkara yang baik bagi kami di IPK Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi yang terlibat, daripada semua pemimpin, semua pribadi yang terlibat dalam proyek ini, dan semua orang, baik kontraktor, baik supplier. Tuhan punya tempat itu Tuhan, Dia berkuasa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah Tuhan Kau campur tangan, karena Kau Tuhan yang sudah mendahului kami. Engkau yang sudah menjanjikan tempat itu bagi kami. Maka kami sebagai jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, kami percaya dan mengambilnya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati setiap keperluan kami Tuhan, dari segi tenaga, dari segi dananya Tuhan, dari segi Tuhan usaha kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semuanya Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja kami,
IPCC juga Tuhan berkati yang selalu Tuhan membantu IPK untuk terus bertapak dan juga bertumbuh di kota ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami akan bangkit sebagai satu keluarga, kami akan bangkit sebagai satu jemaat, kami akan bangkit sebagai suatu tubuh Kristus yang akan Tuhan menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kasih-Mu Tuhan bagi banyak orang di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan proyek ini dan kami serahkan gereja IPK ke dalam tangan-Mu. Amin, amin, haleluya, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Dia dahsyat, dia ajaib, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kita sudah mengakhiri kebaktian kita pada pagi ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah melayani sebagai MC, sebagai pemimpin pujian, mereka yang sudah memberi kesaksian, ya, sudah mempersiapkan media ini. Wah, haleluya, luar biasa. Dan juga sekali lagi mari kita sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, ya, yang sudah menyertai IPK. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa agar Tuhan memberkati semua jemaat di IPK Tuhan, berkati keluar dan masuk kami dari rumah kami, berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati Tuhan anak-anak yang bersekolah, terus lindungi kami Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus menyertai IPK selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Tuhan berkati semua, kita jumpa lagi di kebaktian yang akan datang. Haleluya.